Baik, saudara-saudara, kita akan masuk sekarang dengan topik pembicaraan baru tentang ilmu negara, yaitu mengenai teori-teori fungsi negara. Saudara-saudara, teori-teori mengenai fungsi negara ini sangat berkaitan dengan hal mengenai penyelenggaraan kesejahteraan dan usaha mengenai perekonomian dalam suatu negara. Artinya hal ini selaras dengan adanya perkembangan konsep mengenai welfare state atau negara kesejahteraan. Nah, ada beberapa teori mengenai fungsi negara ini yang bertolak dari paham-paham mengenai fungsi negara. Yang pertama adalah teori yang berangkat dari paham anarkisme. Ya, anarkisme. Menurut paham anarkisme bahwa negara itu tidak perlu ada. Ya. Manusia pada hakikatnya adalah baik, ya, dan memiliki budi yang baik, yang luhur, dan justru rusaknya budi pekerti dari manusia itu bila ada pengaturan memaksa yang diterapkan oleh negara. Paham mengenai anarkis ini menyangkal bahwa adanya fungsi negara. Jikapun itu ada, maka maksud sebenarnya adalah fungsi itu dapat diserahkan untuk melaksanakan melalui bentuk-bentuk sukarela tanpa menerapkan adanya unsur paksaan oleh negara. Ini pandangan dari anarkisme. Nah, kemudian selain paham yang berangkat dari paham anarkisme, yang kedua adalah berangkat dari individualisme atau teori liberalisme. Nah, paham liberalisme, individualisme ini menempatkan kepentingan individu sebagai tujuan dari hidup manusia. Jadi di sini fungsi negara haruslah ditujukan untuk pemenuhan atau untuk pencapaian kepentingan individu. Dengan demikian, fungsinya negara cukup dibatasi untuk memelihara ketertiban dan keamanan saja. Jadi tidak perlu ada campur tangan negara dalam urusan tujuan negara ini. Jadi negara berfungsi sebagai penjaga malam istilahnya, penjaga malam. Nah, sehingga di sini ada semboyan the less government the better. Itu semboyan yang sering didengungkan dalam paham individualisme. Itu fungsi yang kedua. Yang ketiga adalah teori fungsi negara berangkat dari paham sosialisme. Paham sosialisme. Nah, paham ini sosialisme ini beranggapan bahwa kepentingan bersama atau kepentingan umum itu harus lebih diutamakan dibandingkan kepentingan individu atau kepentingan perorangan. Karena itu, fungsi negara itu adalah untuk mengatur perimbangan, ya, agar anggota masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam memperjuangkan hidupnya secara layak. Karena itu dalam paham sosialisme ini menghendaki campur tangan negara seluas-luasnya, ya, terutama dalam hal bidang perekonomian. Namun sarana-sarana produksi yang penting, sarana produksi yang vital itu dikelola oleh negara. Tetapi industri menengah ke bawah boleh dikelola oleh individu ataupun kelompok-kelompok dalam masyarakat. Itu fungsi negara dalam perspektif paham sosialisme. Nah, kemudian yang keempat
itu ada disebut dengan fungsi negara yang berangkat dari paham komunisme. Nah, sebenarnya paham komunisme itu sama dengan hampir sama gitu ya dengan sosialisme. Jadi komunisme ini menghendaki penguasaan sarana-sarana produksi yang vital oleh negara. Namun pribadi atau individu tidak dibenarkan memiliki sarana produksi sebagai hak milik, ya, apalagi sarana vital untuk kepentingan umum. Enggak boleh. Nah, selain itu bedanya dengan sosialisme adalah bahwa komunisme ini menganggap negara diperlukan untuk mengendalikan perjuangan kelas dan menghapus adanya perbedaan kelas. Nah, jadi jika hal ini sudah tercapai, maka fungsi negara itu tidak diperlukan lagi. Nah, ini perspektif fungsi negara dari sudut pandang paham komunis. Nah, kemudian lagi ada yang kelima, yaitu mengenai fungsi negara dalam sudut pandang sindikalisme. Saudara-saudara, hampir sama sebenarnya dengan anarkisme. Dengan anarkisme yang menghendaki berkurangnya adanya campur tangan dari negara. Hanya saja di sini fungsi negara itu agar diserahkan kepada serikat-serikat pekerja. Itu penekanannya. Jadi kalangan serikat buruh yang akan bertindak untuk mengatur mengenai pola kehidupan masyarakat. Nah, ini yang penting untuk dilakukan oleh kelompok-kelompok pekerja, kelompok-kelompok buruh. Nah, ini dulu berkembang di Perancis sekitar tahun 1890 sampai 1930-an kalau tidak salah. Ini sindikalisme. Kemudian yang keenam ada namanya fungsi negara berangkat dari Gilsocialism. Nah, ini paham ini merupakan satu ajaran begitu ya yang berkembang di Inggris itu awal abad tahun 20 sebenarnya. Jadi paham ini menyatakan bahwa badan-badan koperasi yang sifatnya umum ini akan mengambil alih daripada penyelenggaraan fungsi negara di bidang kesejahteraan. Jadi mirip, hampir sama dengan sindikalisme, namun pelaksanaannya oleh GIL. GIL itu organisasi otonomi, semacam bentuk koperasi. Jadi bukan oleh serikat pekerja seperti pada zaman atau pada paham sindikalisme. Nah, ini paham Gilsocialism. Nah, kemudian yang ketujuh fungsi negara yang berangkat dari paham fasis, disebut dengan fasisme. Nah, fasisme ini mempunyai sifat khas, sifat karakteristik khusus. Jadi sifat khas fasisme ini adalah dianut doktrin organis mengenai negara, bahwa negara itu mempersamakan atau dianalogikan sebagai makhluk hidup yang mempunyai political will atau kemauan politik sendiri, yang lepas dan dia terpisah dari kehendak atau aspirasi rakyatnya. Ini, jadi fasisme ini tidak menghendaki batas jadi tidak menginginkan batas bagi pelaksanaan fungsi negara. Jadi negara dan pemerintah itu sebagai organ pelaksanaan kekuasaan negara, yang kemudian negara berhak melakukan apa saja, serta bisa mencampuri berbagai hal dan urusan-urusan di dalam lingkungan masyarakat. Itu fasis. Jadi paham negara fasisme. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, ada fungsi negara berangkat dari paham empirical
empirical collectivism. Empirical collectivism. Jadi paham ini berkembang di Amerika sebenarnya, dan juga di Eropa Barat. Jadi setelah Perang Dunia Pertama. Jadi menurut paham ini bahwa negara itu berfungsi untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum. Nah, jadi kesejahteraan umum yang tidak dapat diberikan oleh pihak usaha atau pihak swasta. Jadi dibenarkan dan juga diharapkan adanya penguasaan dan pengelolaan negara terhadap usaha yang menyangkut hidup orang banyak. Contohnya seperti transportasi umum, masalah gas, masalah listrik, seperti itu. Jadi dengan kata lain, paham dari ajaran ini menganut perlunya fungsi-fungsi negara untuk menyelenggarakan usaha dan pelayanan yang menyangkut kepentingan bersama atau kepentingan yang sifatnya kolektif. Nah, jadi dengan didasarkan kepada faktor-faktor pengalaman yang sifatnya empirik, ya, maka berkenaan dengan berbagai hal dalam satu negara, maka dinyatakan sesuatu yang tidak baik jika dikelola oleh swasta, jika dikelola oleh usaha swasta. Jadi fokusnya dikelola oleh negara. Jadi ini beberapa, jadi sekurangnya ada 8 fungsi negara, berangkat dari beberapa paham-paham atau 8 paham tadi. Jadi itu beberapa poin penting yang perlu saya tegaskan pada kesempatan ini berkait dengan fungsi-fungsi negara. Sampai jumpa di lain waktu dalam topik yang berbeda.